Perkenalkan, nama saya Nuni Desreis, mahasiswa dari Universitas Citra Bangsa, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 4. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang pengukuran dan pengolahan data. Yang pertama, pengukuran. Pengukuran panjang. Ukuran panjang suatu objek adalah banyaknya satuan panjang yang digunakan untuk menyusun secara berjajar dan berkesinambungan dari ujung objek yang satu ke ujung objek yang lain. Contoh satuan tidak baku antara lain jengkal, hasta, klip, dan sebagainya. Pengukuran panjang yang harus diperhatikan adalah benda yang diukur, satuan ukuran tidak baku yang tepat untuk dipilih, cara mengukur, dan hasil pengukuran tergantung satuan yang digunakan. Pada awal kegiatan untuk penamaan konsep ukuran panjang yang perlu diperhatikan adalah tersedianya satuan ukuran yang digunakan sesuai dengan panjang dan objek. Hasil pengukuran ditunjukkan dengan banyaknya satuan ukuran yang berjejer pada objek yang diukur. Pengukuran luas dan keliling. Luas suatu daerah adalah banyaknya satuan ukur luas yang dapat digunakan untuk menutupi daerah itu secara menyeluruh dan tidak berhimpitan. Pengukuran luas dapat menggunakan satuan luas tidak baku dan baku. Satuan luas tidak baku untuk mengukur luas suatu daerah dapat berupa ubin, segi 6 beraturan, segi 3 sama sisi, persegi panjang, persegi, dan lain-lainnya. Dengan demikian, satuan luas tidak baku yang dimaksud adalah satuan luas yang belum dibakukan. Sedangkan satuan baku adalah satuan luas yang sudah dibakukan secara internasional, antara lain meter persegi, hektometer persegi, dan hektra. Alternatif penemuan rumus luas daerah bangun datar persegi, segitiga dan jajar genjang, trapesium dan layang-layang serta bulat ketupat dapat diturunkan dari rumus luas persegi panjang. Pengukuran kapasitas, isi dan volume. Kapasitas adalah satuan yang dapat diukur dengan membilang atau menentukan dengan alat ukur tertentu, sehingga pengukuran kapasitas memunculkan banyak benda maksimal, milimeter maksimal, gram maksimal yang dapat dimasukkan atau dikemas pada suatu kemasan benda. Kesalahan yang sering muncul, kapasitas disamakan dengan istilah isinya, beratnya, volume atau banyaknya oleh siswa. Volume atau isi suatu bejana atau bangun ruang adalah banyaknya satuan volume atau satuan takaran yang dapat digunakan untuk mengisi sehingga penuh bejana tersebut. Rumus volume bangun ruang dapat diturunkan dari volume bangun ruang balok. Pengukuran jarak, waktu, dan kecepatan. Kecepatan dari benda yang bergerak ialah besaran yang merupakan hasil pembagian jarak tempuh dalam perjalanan dengan waktu yang digunakan untuk menempuh jarak yang dimaksud. Kaitan jarak, kecepatan, dan waktu dinyatakan dengan rumus kecepatan sama dengan jarak tempuh per waktu
perjalanan, atau V, volume sama dengan S per T. Satuan kecepatan antara lain kilometer per jam atau M per S, meter per sekon. Contoh, 130 km per jam bermakna jarak 130 km ditempuh dalam waktu 1 jam. Pengukuran massa dan berat. Berat merupakan konsep yang seringkali disamakan dengan istilah massa benda. Padahal, dua istilah ini berbeda satu dengan yang lain. Massa merupakan materi yang memungkinkan suatu benda menjadi berukuran semakin naik tanpa dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Massa mempunyai kekekalan sehingga massa di bumi sama dengan massa di bulan atau dimanapun. Berat merupakan ukuran yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Kekuatan gravitasi akan menentukan semakin naik tidaknya ukuran berat benda di dataran bumi berbeda dengan di puncak gunung, walaupun yang diukur beratnya adalah benda yang sama. Ukuran standar massa yang kebanyakan disebut berat dalam sistem numerik antara lain kilogram, gram, kuintal, dan ton. 1, 2, 3. Pengukuran suhu. Pengukuran suhu dapat diartikan membandingkan suhu dengan skala yang terdapat pada termometer dengan satuan untuk mengukur suhu adalah derajat. Skala pengukuran suhu yang umum digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Selain itu, masih ada skala Fahrenheit dan Reaumur. Masing-masing skala menetapkan titik didih, titik beku, dan titik absolut yang berbeda. Titik didih dan titik beku air dalam Celcius adalah 100 derajat Celcius dan 0 derajat Celcius. Titik didih dan titik beku air dalam Fahrenheit adalah 212 derajat Fahrenheit dan 0 derajat Fahrenheit. Titik didih dan titik beku dalam Reaumur adalah 80 derajat Reaumur dan 0 derajat Reaumur. Perbandingan ketiga skala pengukuran Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit sama dengan C berbanding R berbanding F sama dengan 5 berbanding 4 berbanding 9. Pengukuran debit. Volume kedua Andi dan Dedi masing-masing mempunyai kolam ikan. Volume kedua kolam tersebut sama. Pada hari Minggu pagi mereka mengisi air kolam ikan mereka yang kosong dengan sumur yang dialirkan melalui pipa dan keran. Untuk mengisi kolam ikan, Andi memerlukan waktu 5 menit, sedangkan Dedi memerlukan waktu 10 menit. Mengapa waktu mereka perlukan berbeda? Hal tersebut dikarenakan debit air yang mengalir dari rumah. Jadi, debit adalah kecepatan aliran zat cair per satuan waktu atau volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Misalkan debit air Sungai Sadang adalah 300 liter per detik. Dalam 1 detik volume air yang mengalir 300 liter. Satuan debit digunakan dalam menghitung kapasitas atau daya tampung air sungai atau bendungan yang dapat dikendalikan. Rumus debit adalah debit dalam kurung Q sama dengan volume berbanding waktu. Satuan dari debit adalah liter per waktu. Contoh, di sini saya akan memberikan beberapa contoh dari materi pengukuran hari ini.
Contoh pengukuran pertama. Bibi pergi ke pasar membeli 5 kg gula, 20 dek bawang merah, 3 kg cabai dan 1 pon bawang putih. Ketika akan pulang, Bibi membeli lagi 1 kg kentang. Berapa kilogram belanjaan Bibi semuanya? Penyelesaian. 5 kilogram ditambah 20 dek tambah 3 Hg tambah 1 pon tambah 4 kilogram sama dengan titik-titik gram. 20 dek sama dengan 20 bagi 100 sama dengan 0,2 kg. 3 Hg sama dengan 3 dibagi 10 sama dengan 0,3 kg. 1 pon sama dengan 1 pon sama dengan 1 berbanding 2 sama dengan 0,5 kg. Sehingga berat keseluruhan belanjaan Bibi adalah 5 kg tambah 0,2 kg tambah 0,3 kg tambah 0,5 kg tambah 4 kg sama dengan 10 kg. Contoh kedua. Seorang pekerja membuat jalan memanaskan aspal mencapai suhu 482 derajat Fahrenheit. Berapa derajat suhu tersebut dalam Celcius dan berapa derajat tersebut dalam Celcius dan Reaumur? Penyelesaian. Celcius sama dengan 5/9 kali 482 kurang 32 sama dengan 5/9 kali 450 sama dengan 250 derajat Celcius. Reaumur sama dengan 4/9 kali dalam kurung 482 kurang 32 sama dengan 4/9 kali 450 sama dengan 200 derajat Reaumur. Jadi derajat suhu dalam Celcius dan Reaumur adalah Celcius 250 derajat Celcius, sedangkan Reaumur 200 derajat Reaumur. Oke teman-teman, itu merupakan materi pada pengukuran dan beserta dengan contohnya. Sekarang kita
akan masuk ke materi kedua, yaitu pengolahan data. Pengolahan data. Data merupakan catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Data dapat dikumpulkan dengan catatan berikut: wawancara dengan narasumber, membuat dan menyebarkan kuesioner untuk diisi oleh narasumber, mengumpulkan data dari sumber data yang sudah ada. Contoh kegiatan dalam pengumpulan data: Nina mengumpulkan data warna kesukaan dari 5 orang temannya dengan cara bertanya langsung. Berikut yang diperoleh Nina: warna kesukaan Deli hijau, warna kesukaan Lani merah, warna kesukaan Made biru, warna kesukaan Joni hitam, dan Tony kuning. Data dalam bentuk tabel. Membaca dan menafsirkan data. Tabel merupakan daftar yang berisi suatu data atau informasi yang disusun dalam bentuk baris dan kolom. Data disajikan dalam bentuk tabel dapat mempermudah kita dalam membaca dan menafsirkan data tersebut. Data menyajikan data. Langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut: kelompokkan data secara berurutan, hitunglah banyak setiap data yang sama, tuliskan setiap kelompok data beserta banyaknya dalam tabel. Data dalam bentuk diagram batang. Membaca dan menafsirkan data. Selain dalam bentuk tabel, data juga dapat disajikan dalam bentuk diagram batang. Pada diagram batang, banyak data diwakili oleh gambar persegi panjang. Menyajikan data dalam diagram batang sebagai berikut: buatlah garis yang saling tegak lurus, tuliskan jenis data pada garis mendatar, tuliskan bilangan-bilangan untuk menyatakan banyak setiap jenis data pada garis tegak, gambarkan batang dalam kurung persegi panjang di setiap jenis data dengan tinggi sesuai banyak data. Baik, saya akan memberikan beberapa contoh dari pengolahan data yang saya jelaskan tadi. Contoh berikut: data nomor sepatu 20 siswa kelas 4 SD Mandiri. 30. Contoh 36, 34, 35, 34, 34, 35, 31, 34, 38, 31, 34, 38, 33, 33, 32, 32, 34, 37, 36, 34, 35, 37, 36, 36, 38, 33. Sajikan data nomor sepatu tersebut dalam bentuk tabel. Penyelesaian. Nomor sepatu banyak siswa. Tiga satu, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38. Satu, 3, 4, 3, 4, 2, 2. Ini merupakan penyajian pengolahan data dalam bentuk tabel. Ini merupakan salah satu contoh yang biasa digunakan dalam menyajikan data, dalam menyajikan pengolahan data, dalam pengolahan data. Ya. Jadi teman-teman, nomor sepatu 31 banyak siswa di sini, 1 orang, 32 1 siswa, 33 ada 3 siswa, 34 ada 4 siswa, 35 ada 3 siswa, 36 ada 4 siswa, 37 ada 2 siswa, dan 38 ada 2 siswa. Ini merupakan tabel penyajian data yang saya jelaskan tadi. Ini adalah salah satu contoh pengolahan data. Ya. Baik teman-teman, materi pembelajaran tentang pengukuran dan pengolahan data yang saya bawakan sampai di sini. Terima kasih untuk kesediaan sudah menonton video pembelajaran yang telah saya buat hari ini. Terima kasih.